Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Ya, untuk Anda ingin mengetahui lebih detail tentang situs SAP PP Modul, Anda bisa masuk ke situs sapindonesia.net ya. Di sini saya membahas tentang modul PP ya, mulai dari master data, ada material master PP, BOM, work center, routing, production version. Kemudian ada juga yang membahas tentang planning process atau demand management, kemudian juga MRP, material requirement planning, apa yang dimaksud dengan MRP, kemudian bagaimana cara menjalankan MRP, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses MRP. Lalu membahas juga tentang production order execution ya, life cycle produksi, mulai dari production order creation ya, membuat order, kemudian release, cek dari capacity planning, kemudian scheduling, pembahasan scheduling, good issue of komponen ya, bagaimana cara mengisu dari material-material yang akan dikonsum. Kemudian confirmation ya, konfirmasi berarti proses realisasi dari production order. Good receipt ya, good receipt adalah proses input hasil finish product. Dan terakhir adalah TECO ya, technical complete. Lalu di SAP PP Modul juga saya membahas tentang configuration, karena ini merupakan suatu hal yang harus dikuasai oleh seorang konsultan, khususnya PP, kalau memang dia mau serius lebih dalam tentang modul PP. Karena kita tahu bahwa untuk di project-project ya, di project yang memang melibatkan modul PP, maka configuration ini merupakan suatu hal yang menjadi wajib ya sebelum ke proses berikutnya. Jadi Anda nanti membuat konfigurasi untuk master data, kode-kode, tipe-tipe semuanya dikonfigurasi, baru setelah selesai bisa kita melakukan proses SIT atau skenario-skenario yang ada di SAP PP Modul khususnya. Untuk Anda yang memang ingin serius ya, ingin lebih dalam tentang modul SAP PP Modul, ya baik pada konsepnya ataupun pada skenario-skenario yang ada di sistem SAP, ya, termasuk juga configuration-nya ya, lebih dalam lagi, Anda silakan chat saya atau harus masuk ke member area. Di situ saya memberikan video tutorial dengan durasi rata-rata satu jam ya, lebih dalam lagi. Lain halnya dengan yang di sini, yang di sapindonesia.net ini, saya hanya memberikan overview dan gambaran secara global ya, dari sisi masing-masing dari sub-sub menu ini. Oke. Kita melanjutkan pembahasan tentang scheduling ya. Scheduling itu ada di materi production order execution, ini di scheduling ya. Nanti Anda bisa baca-baca masalah scheduling. Kita masuk sampai 3 sesi ya, kalau nggak salah. Ini ada 3 sesi. Ini scheduling yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kita melengkapi scheduling skenario yang ketiga, pembahasannya tentang margin key ya, scheduling margin key. Bentar. Scheduling margin key. Bentar ya, ini ada materinya yang oke deh. Bentar. Oke, ini dia ya, file PPT-nya tentang scheduling margin key. Di mana di scheduling margin key itu
ada poin-poin, ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ini yang pertama adalah opening period ya. Ini adalah jumlah hari kerja dikurangi dari tanggal mulai production order untuk menentukan tanggal create opening period dapat digunakan oleh MRP sebagai buffer tambahan ya. Opening period hanya digunakan di dalam buffer dalam backward scaling. Jadi maksudnya opening period itu adalah range waktu yang ditambahkan di dalam proses production order. Jadi kalau dalam production order itu ada waktu operation ya. Jadi total dari waktu operation. Nah, dengan adanya kita menambahkan misalnya 2 hari kerja atau 1 hari kerja di dalam opening period, maka operation production itu akan ditambahkan di opening period sehingga basic order start date-nya akan bertambah plus opening period. Lalu dengan apa yang dimaksud dengan float before production ya. Jadi jumlah hari kerja antara order start date dan schedule start date yang di float di dalam production scheduling. Kalau ini berarti sebelum proses produksi ya, sebelum proses produksi tentunya ada spare waktu dan tanggal berapa yang dibutuhkan atas hal misalnya belum siapnya material, belum siapnya mesin gitu ya. Lalu kalau float after production, jumlah hari kerja yang di float untuk scheduling antara order due date dan scheduling finish date ya. Jadi kalau ini setelah proses produksi juga ada dead time yang ditambahkan, yang diperlukan ketika selesai proses produksi untuk menjaga apakah terjadi kerusakan atau malfunction dari finish product tersebut. Kemudian release period berarti ini jumlah hari kerja saat rilis ya. Itu tentang scheduling margin key sebenarnya saya sudah ada dibuat tentang artikel ini, coba kita lihat. Nah, ini pembahasannya di sini yang dimaksud dengan scheduling margin key. Oke, sebentar, tapi di SAP system scheduling margin key Anda bisa lihat di MRP 2 ya. Di material master MRP 2 di sini ada sketch margin key ya. Di mana di sini Anda masukkan kode yang dibuat oleh konsultan, kode konfigurasi, kemudian nanti berisi tentang 4 komponen tadi ya. 4 komponennya adalah opening period, float before production, float after production, dan release production ya. Dan untuk jika memang Anda mau menambahkan scheduling margin key ya untuk material tertentu, kondisinya tertentu yang berbeda, nanti Anda masuk ke SPRO, di sini buat konfigurasi ya. SPRO, kemudian production, material requirement planning, plan parameter, carry out overall maintenance plan parameter. Nah, di situ Anda bisa menambahkan kode baru misalnya 0010 untuk mengatur opening period, kemudian before production, after production gitu ya. Anda bisa atur di situ. Itu yang dimaksud dengan scheduling margin key ya. Kemudian ini pembahasan lagi tentang lead time scheduling. Apa yang dimaksud dengan lead time scheduling? Di awal sudah saya beritahukan bahwa saat proses order itu di-convert dari plan order ke production order dan menjadi suatu nomor order, menjadi order, maka dari order itu akan tercapture operation ya. Operationnya tercapture. Kalau di sini digambar itu diibaratkan ada 3 operation, 10, 20, 30. Dan ini sebagai kemudian ini sebagai proses produksi durasi ya, waktu yang dibutuhkan untuk proses produksi, maka dianggap ini sebagai schedule start date ya. Schedule start date di awal operasi, dan di akhir operasi sebagai schedule finish date. Oke.
Akan tetapi kalau misalnya ada tambahan, Anda memasukkan data di scheduling margin key, baik itu pada float before production ataupun pada float after production, maka jumlah hari dead time ya, itu akan ditambahkan dengan yang di sini. Kalau ada isinya ya, dengan yang di sini. Sehingga posisi order itu start date-nya bergerak menjadi plus ini, begitu pula ditambah ini menjadi order start date, menjadi order start date-nya, dan juga akhir dari scheduling margin key dan operation menjadi order finish date. Itu yang dimaksud dengan lead time. Jadi lead time itu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk proses produksi plus scheduling margin key yang ada di dalamnya. Oke. Satu hal lagi yang perlu Anda ketahui adalah di sini operation segment in scheduling ya. Kalau saya di breakdown per operation 20, ini kan operation ya. Di sini operation 20 itu kalau dijabarkan lagi kita buat segmen, itu bisa kita atur prinsipnya dia ada eksekusi time ya. Pertama ini pada saat di awal dia selalu ada execution time yang terdiri dari setup ya, activity setup, kemudian proses main mesin, dan tear down jika ada proses breakdown. Nah, akan tapi juga kita bisa mengatur proses queue time. Di sini ada queue time, ada proses antrian gitu kan. Atau juga wait time. Wait time itu proses menunggu. Dan dua posisi ini yang di luar execution itu disebut sebagai interoperation time include gitu ya. Sebagai proses yang juga termasuk di dalamnya gitu. Jadi artinya ketika Anda misalnya selesai di 20, waktu mau ke 10 ada queue time ya, waktu tunggu kan prosesnya ya 10. Kemudian waktu masuk ke 20 ada proses queue time, waktu tunggu untuk masuk ke berikutnya, waktu antrian maksud saya. Lalu setelah mau udah 20 selesai mau ke 30 tentu ada waktu wait time ya, waktu menunggu untuk proses berikutnya. Entah dibersihkan dulu gitu kan kalau tangkinya atau apanya. Dan itulah segmen ya, segmen bagian dari operation gitu. Penjelasannya nanti Anda baca di artikel apa yang dimaksud dengan queue time, move time, wait time. Kalau move time itu waktu transportasi ya, waktu dia bergerak setelah akhir dari semua proses produksi untuk dipindahkan ke gudang finish produk gitu ya. Oke, saya kira sudah cukup pembahasan tentang scheduling, lengkap sudah pembahasannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dari ketiga paparan yang sudah saya sampaikan di sapindonesia.net ya. Nanti Anda baca-baca lagi, Anda lihat-lihat lagi. Silakan kalau Anda masih ingin diskusi dengan saya, silakan chat dengan saya. Kalau ingin lebih jauh lagi, lebih dalam, silakan juga Anda masuk ke member area untuk saya coaching lebih dapat lagi gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.